Halo penonton, bagaimana kabar tak? Sehat-sehat juga? Alhamdulillah. Saya doakan semoga yang menonton video ini ya, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dimudahkan rezekinya. Yang belum menikah ya, semoga Allah mudahkan untuk dipertemukan dengan jodohnya. Kalau sudah ada jodohnya, semoga dimudahkan untuk menikah, ya kan? Karena terkadang masih banyak orang ini nih ya, digantung sama pasangannya. Dijanji-janji terus, tidak juga kunjung-kunjung nikah. Teman-teman sekalian, dalam segala sesuatu, jangan pernah menggantungkan hidup kita kepada diri kita, kepada pasangan kita, kepada orang lain, kepada pekerjaan, kepada uang. Karena itu akan mengecewakan kita. Ketika kita menggantungkan, urusan kita kepada pekerjaan, kepada uang, kepada orang lain, maka kita pasti akan kecewa, tapi gantungkan sepenuhnya ya masalah kita, kehidupan kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman, dia kerja di Morowali. Dia cerita begini, dulu sempat ada pemecatan massal. Begitu sebelumnya nih ya, disclaimer dulu, asik disclaimer orang Inggris. Oke. Sebelumnya itu dia kasih keluar mobil karena dia kerja di sana, kebetulan dapat posisi yang bagus. Terus gajinya juga sudah lumayan, cukup lah untuk bayar mobil, ya kan. Kisaran lebih 10 juta dia dapat per bulan. Tapi qadarullah, begitu masuk bulan kedua, dia habis cicil mobil, tiba-tiba ada pemecatan massal, pengurangan karyawan, dan dia termasuk di dalamnya. Begitu dia ada di titik terendah, dia mau pulang kampung, malu. Sampai dia berpikir, ini mobil tadi mending dikasih kembali saja. Mending kita kembaliin aja lah mas ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada uang, tidak ada pegangan untuk bayar bulan depannya. Sementara posisinya dia harus cari kerja ke tempat yang baru. Singkat cerita, dia ceritalah, dia ini masuk masjid, lalu dia sholat biasa, sholat duhur. Kalau bukan sholat duhur, sholat asar. Setelah itu dia adukanlah permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana nih? Mau pulang kampung malu, mobil bulan depan mau dibayar tidak ada uang. Sementara uang ini pas-pasan hanya untuk hidup, cari kerja. Mudahkan ya Allah, tolong saya. Tiba-tiba ada seseorang, kalau bahasa Indonesia dia tuh serikat, kayak perserikatan gitu, orang serikat. Dia datang, ceritanya orang serikat ini adalah orang-orang yang dia satu perkumpulan, membentuk suatu perkumpulan untuk menuntut haknya dari perusahaan yang belum dikasih. Jadi ceritanya teman saya ini, kan harusnya dia kalau dipecat dia harus mendapatkan pesangon, ada uang pesangonnya, tapi ternyata dia tidak diberikan, ya kan. Karena dengan alasan, banyak alasannya perusahaan. Tapi melalui jalur ini ya, ikutlah dia bergabung di serikat. Setelah dia bergabung di situ, dia tuntutlah perusahaan tersebut dengan data-data yang ada, dengan bukti-bukti yang ada. Akhirnya subhanallah, dapatlah dia pesangon yang memang menjadi haknya. Diberikanlah dia pesangon tersebut. Kalau saya tidak salah dia bilang itu sekitar 8 atau 12 juta gitu. Alhamdulillah, dia sudah terpenuhi untuk bulan depan cicilannya. Yang kedua, dia juga sudah punya pegangan untuk beberapa bulan ke depan untuk bertahan hidup, cari kerja. Akhirnya masalah yang kedua adalah dia belum dapat kerjanya. Dia cari-carilah, hubungi. Qadarullah, kalau kita sudah minta sama Allah ya, kita sudah menggantungkan hidup kita sama Allah, maka Allah akan berikan jalan saya yang tidak kita duga-duga. Adalah satu teman di perusahaan lain, masih di Morowali ya, bilang nantilah coba saya tanya
bos, ya kan, kepala mungkin dia butuh. Ternyata betul dia butuh. Dia butuh persis satu orang. Ya, jadi ceritanya bos ini membutuhkan untuk sopir mobil-mobil berat, dan teman saya ini memang dia kaliannya di situ karena memang dia sebelumnya memang dia kerjanya dulu sebelum masuk dalam ruangan dia tuh di bagian lapangan ya, bawa mobil-mobil besar. Akhirnya masuklah dia di perusahaan tersebut, dan alhamdulillah sampai detik ini ya, mobilnya itu sudah berjalan 2 tahun alhamdulillah, dan sisa 3 tahun. Yang ingin kita ambil pelajaran teman-teman ya, kalau kita menggantungkan sepenuhnya hidup kita, masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu tidak akan mengecewakan kita. Allah tidak akan mengecewakan kita. Allah akan memberikan jalan rezeki, jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Tapi uniknya ini, terkadang ya, pertolongan itu datang, pertolongan Allah itu datang ketika di persimpangan terakhir. Ketika hati kita ini sudah mentok, harapan kita ini sudah terakhir sudah. Kita sudah sampai titik kita bilang begini, ya Allah, tidak ada lagi yang bisa menolong saya kecuali Engkau. Pokoknya harapan kita kepada makhluk sudah putus, sudah selesai ceritanya. Pokoknya kita sudah menduga nih, tidak ada lagi yang bisa menolong saya. Maka percayalah, di saat itulah pertolongan Allah datang. Namun kalau kita masih setengah-setengah nih, kita masih berharap juga sama makhluk, sama tetangga, sama teman, ya kan? Kita minta juga nih sama Allah, tapi tawakal kita ini belum penuh, belum sepenuhnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menggantungkan masalah kita ini sama makhluk, maka pertolongan itu akan belum datang. Pertolongan itu belum datang. Tapi kalau kita sudah sampai batas titik jenuh, yang jadi masalah teman-teman sekalian, terkadang Allah ini kita jadikan sebagai nomor 17. Itu jadi masalah. Begitu ada masalah, misalnya kita sakit nih, langsung ingatnya dokter dulu, obat dulu, minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sakit, maka berikanlah saya petunjuk. Saya harus minum obat apa, saya harus kemana, berikan saya petunjuk ya Allah, sehingga saya bisa mendapatkan obat yang tepat, dokter yang tepat, yang Engkau kehendaki baik untuk saya. Ada sebuah kisah, tahu enggak kisah yang masyhur itu tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini dia sakit. Ketika dia sakit, mintalah dia kepada Allah, ya Allah, saya sakit, maka berikanlah petunjuk, berikanlah kesembuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Musa, wahai Musa, ambillah sebuah tanaman, ya, ambillah tanaman tersebut, akarnya, lalu engkau rebus dan engkau minum. Seperti biasa lah kalau kita bikin jamu kan. Maka Nabi Musa pun melakukan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah tentunya, Nabi Musa alaihissalam pun sembuh. Di waktu berikutnya, ternyata Allah menakdirkan Nabi Musa kembali sakit dengan penyakit yang sama. Namun kali ini Nabi Musa tidak minta lagi sama Allah. Dia langsung ambil tanaman yang sama sebagaimana yang pernah diwahyukan dulu kepada Musa. Lalu dia melakukan hal yang sama, mengambil akarnya, merebus, lalu meminumnya. Ternyata tidak sembuh. Maka proteslah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, dulu ketika aku sakit, Engkau mewahyukan kepada aku mengambil tanaman, merebus airnya, lalu dengan izin-Mu aku sembuh. Kenapa sekarang saya melakukan hal yang sama, saya mengambil tanaman yang sama, merebusnya, saya minum, kenapa tidak sembuh? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wahai Musa, dahulu engkau datang kepadaku, ketika engkau sakit, engkau datang dan minta kepadaku, minta kesembuhan kepadaku, maka aku sembuhkan engkau melalui tanaman tersebut. Sementara yang kedua, engkau datang
mengambil tanaman tersebut dan tidak minta kepadaku, engkau mengira bahwa tanaman tersebutlah yang menyembuhkan. Ini pelajaran tauhid ya, bahwa kenapa ada orang yang berobat yang sama, resep yang sama, kok ada satu sembuh ada tidak? Karena memang yang menyembuhkan hanya Allah, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau kita mau minum obat, bahkan minum air putih, saya sering sekali ya kalau lagi sakit, air putih satu gelas ini saya suka ruqyah sendiri, bacakan Al-Fatihah. Minum obat apa, saya misalnya obat batuk ya kan, obat sakit kepala misalnya, saya coba, ya Allah, berikanlah kebaikan pada obat ini dan jadikanlah obat ini sebagai penyembuh dengan izin-Mu. Maka minta dulu sama Allah, minimal sekali kita katakan, ya Allah, lapor dulu sama Allah, ya Allah saya sakit maka sembuhkanlah. Ketika kita sudah melapor sama Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan kepada kita, ditunjukkan mana dokter yang tepat, diresepkan obat yang tepat, dengan izin Allah sembuh gitu. Makanya terkadang orang itu sudah keliling berobat, ya kan? Tidak sembuh-sembuh. Tapi ada yang unik juga ya, tahu nggak kalau salah satu manfaat sedekah, salah satu fadilah sedekah itu, dia dapat dijadikan sebagai obat ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang dulu ya, para salafus saleh itu, ketika dia sakit, maka mereka banyak-banyak berinfak, memberikan orang makan, menyelesaikan masalah orang, sehingga Allah pun memberikan pertolongan dan memudahkan urusannya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dalam riwayat lain dikatakan, siapa saya yang memudahkan urusan orang, menolong orang, maka Allah pun akan memudahkan urusan, akan menolong. Itulah teman-teman ya, tentang bagaimana kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, sehingga kita ini tidak merasa kekosongan hati, tidak merasa capek kesana kemari. Ternyata pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Mungkin teman-teman punya kisah-kisah tentang bagaimana pertolongan Allah itu datang, bisa diceritakan di kolom komentar. Nanti kalau ceritanya bagus, insya Allah saya akan angkat di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya, video yang tidak bermanfaat ini. Maafkan kalau terlalu banyak kekurangannya. Dan saya doakan semoga Anda semua sehat, dimurahkan rezekinya, dan diberikan ketenangan hati. Assalamualaikum.